Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas organisasi standar. Di sini ada standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Itu karena industri otomotif menggunakan standar saat membuat mobil. Begitu pula dengan protokol, karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda. Semuanya harus menggunakan standarnya sama. Dalam jaringan, standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas pesaingnya. Contoh yang bagus adalah saat membeli router Apple untuk rumah. Ada banyak pilihan berbeda yang tersedia dari berbagai vendor, yang semuanya menggabungkan protokol standar seperti IPv4, IPv6, DHCP, SLAC, Ethernet, dan 802.11 wireless LAN. Standar terbuka ini juga memungkinkan klien yang menjalankan sistem operasi Apple OS X untuk mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Ini karena kedua sistem operasi menerapkan protokol standar yang terbuka, seperti yang ada dalam rangkaian protokol TCP/IP. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor dan dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep dasar terbuka. Organisasi ini penting dalam menjaga internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Suatu organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan sendiri. Dalam kasus lain, dapat memilih protokol milik sendiri sebagai dasar standar. Jika protokol milik sendiri digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan logo untuk setiap organisasi standar. Ada IETF, ada IANA, ada ICANN, ada itu, ada TIA. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Gambar di bawah ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Internet Society atau ISOC bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan dan evolusi terbuka penggunaan internet di seluruh dunia. Internet Architecture Board atau IAB bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar internet. Lalu ada Internet Engineering Task Force atau IETF, mengembangkan, memperbarui, dan memelihara teknologi internet dan TCP/IP. Ini mencakup proses dan dokumen untuk mengembangkan protokol baru dan memperbarui protokol yang sudah ada, yang dikenal sebagai dokumen Request for Comment atau RFC. Lalu ada Internet Research Task Force atau IRTF, berfokus pada penelitian jangka panjang yang terkait dengan internet dan protokol TCP/IP, seperti Anti-Spam Research Group atau ASRG. Lalu ada Crypto Forum Research Group atau CFRG dan Peer-to-Peer Research Group atau P2PRG. Gambar di bawah ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP/IP dan termasuk IANA dan ICANN. Internet Corporation for Assignment Names and Number atau ICANN berkantor pusat di Amerika Serikat. ICANN mengordinasikan alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan penugasan informasi lain yang digunakan dalam protokol TCP/IP. Internet Assignment Number Authority atau IANA bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan mengidentifikasi protokol untuk ICANN.
Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut, yaitu ada Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEE yang bisa diucapkan juga IEEE. Organisasi teknik elektro dan elektronik yang didedikasikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar dalam berbagai bidang industri termasuk tenaga listrik dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Standar jaringan IEEE yang penting meliputi standar Ethernet 802.3 dan WLAN 802.11. Cari standar jaringan IEEE lainnya di internet. Lalu ada Electronic Industry Alliance atau IEA. Organisasi ini terkenal dengan standar-standarnya yang berkaitan dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Ada Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP atau VoIP, komunikasi satelit, dan banyak lagi. International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector atau I2T salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. I2T mendefinisikan standar untuk mengkompresi video, internet protokol, television atau IPTV, dan komunikasi pita lebar seperti digital subscriber line atau DSL. Jadi seperti itu dulu saja untuk video kali ini.